Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu hebat semuanya. Jumpa lagi dengan saya Miss Anita. Oke, Bapak dan Ibu semuanya. Di video kali ini saya akan melanjutkan tentang penjelasan atau sharing informasi tentang bagaimana cara menggunakan fitur-fitur yang ada pada Microsoft 365. Baik, Bapak dan Ibu, di segmen kali ini saya akan membagikan info ya tentang bagaimana cara membuat schedule rapat di fitur kalender yang ada pada Microsoft Teams ya. Jadi kita nanti ini akan menggunakan aplikasi atau fitur Teams yang ada pada Microsoft 365. Ya, Bapak dan Ibu semuanya, seperti yang sudah Bapak dan Ibu lihat di layar, di sini saya sudah masuk di Teams saya, aplikasi Teams yang terinstall pada laptop saya di sini. Dan kali ini kita akan membuat schedule untuk rapat atau rapat di sini yang kita maksud adalah dengan video conference. Salah satu keunggulan dari Classroom-nya Teams yaitu bisa melakukan VCon langsung di dalamnya sehingga kita tidak perlu menggunakan aplikasi lain di luar Classroom-nya ya, begitu. Ini sungguh aplikasi yang menurut saya lengkap ya, sudah paket lengkap seperti itu untuk pembelajaran. Ada kelas maya, ada pemberian tugas, ada saluran, dan juga ada VCon. Wah, itu lengkap sekali ya Bapak dan Ibu semuanya. Baik, di sini untuk membuat schedule rapat atau schedule video conference dengan anggota kita, kita bisa memanfaatkan fitur kalender ya di sini. Dan di sini kita bisa menjadwalkan kapan kita mau VCon, mau rapat, kita bisa mengatur waktunya juga dan kapannya juga. Nah, caranya bagaimana Bapak dan Ibu? Di sini kita klik saja kalender. Untuk di handphone bisa menyesuaikan ya Bapak dan Ibu. Oke, kita tunggu ya. Kita harus bersahabat dengan jaringan juga. Ya, oke, ini tampilannya di desktopnya Teams yang terinstall di laptop atau di PC. Dan di sini ada tampilannya ya. Ada tampilannya. Bagaimana cara kita membuat schedule rapat? Di sini sebelah kanan atas Bapak dan Ibu bisa melihat ada Meet Now atau gabung sekarang ya. Kalau tidak salah bahasa Inggrisnya. Ada juga New Meeting. Nah, di sini untuk Bapak dan Ibu, jika misalnya Bapak dan Ibu dadakan ingin membuat rapat sekarang juga, misalnya semuanya anggota nih sedang posisi di kelas, kita bisa langsung klik Meet Now. Jadi ini bisa sewaktu-waktu untuk melakukan video conference atau rapat. Kemudian, jika Bapak dan Ibu ingin menjadwalkan, misalnya saya pengen jadwalkan, biar saya nggak lupa, itu saya mau jadwalkan besok misalnya. Bisa, caranya adalah dengan klik New Meeting. Ya, di sini ada plus, ada panah ke bawah untuk klik New Meeting. Kita pilih saja panah ke bawah. Nah, live event ini biasanya modelnya seperti seminar ya. Jadi kalau live event ini pesertanya pasif. Tidak ada mikrofon on. Jadi hanya speaker saja atau lecturer saja atau pembicara saja yang aktif mikrofonnya. Nah, sekarang kita akan coba salah satu fitur saja deh yang schedule meeting ya. Oke, kita jadwalkan meeting kita mau meeting, kita atur kapan kita mau share info meeting kita. Nah, di sini sudah ada tampilannya, Bapak dan Ibu. Untuk waktu ini disesuaikan dengan zona waktu kita ya, karena ini online, otomatis nanti sudah akan menyesuaikan dengan zona waktu. Dan di sini adalah di waktu Indonesia bagian Barat yang GMT +7 di Bangkok, Hanoi, Jakarta. Baik, ada beberapa yang harus kita isikan, Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu ingin mengadakan meeting untuk sebuah atau suatu Teams atau rapat dengan anggota tertentu, nanti ada perbedaannya ya. Nah, pertama kita berikan judul dulu terlebih dahulu supaya yang mau gabung
gabung rapat kita itu ngerti ini rapat tentang apa begitu. Kita berikan judul misalnya rapat teknis diklat misalnya. Ya, ini contoh saja. Untuk attendees ini adalah attendees yang mungkin hanya beberapa saja. Jadi kita ingin menambahkan attendees-nya, menambahkan anggota tertentu saja. Misalnya kita hanya rapat dengan beberapa anggota saja, kita bisa tambahkan attendees di sini. Misalnya saya ingin tambahkan yang di luar. Oke, ini mungkin nanti saja ya. Kita coba mengatur waktunya, durasinya. Nah, di sini ini tanggal 5 Juli ya. Ini sekarang tanggal 5 Juli. Saya mau bikin rapat nih. Saya schedulekan misalnya sekarang itu pukul berapa ya? Coba misalnya saya akan coba nanti, ini hanya contoh saja ya Bapak dan Ibu. Saya mau jadwalkan pukul 9. Nah, di sini kan AM PM ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan ini PM atau AM. Kalau 9 PM berarti 9 malam. Saya mau jadwalkan sampai biasanya durasi meeting itu ya 2 sampai 3 jam ya, tidak lebih. Berarti ini ada keterangannya misalnya 2 jam ya sampai jam 11 malam gitu. Nah, ada pilihan all day. All day itu berarti sepanjang hari, maka rapat ini akan selalu terbuka. Kalau dijadwalkan itu berarti hanya pada durasi ini, maka meeting itu akan berlangsung. Jadi setelah sudah lewat, maka meetingnya sudah tidak bisa lagi digunakan. Ada pilihan repeat atau does not repeat. Untuk pilihan di sini ada does not repeat, berarti tidak perlu diulang di waktu yang sama. Jadi misalnya memilih does not repeat, ini berarti kalau sudah selesai meeting ya sudah selesai. Kita buat schedule lagi kalau ingin membuat schedule. Kecuali kalau memang pembelajaran, ya mungkin pembelajaran setiap hari saya mau adakan meeting, itu pukul 8 sampai dengan pukul 10 setiap harinya, atau setiap Senin sampai dengan Minggu. Nah, jika every weekday itu berarti akan terulang dengan waktu yang sama setiap Senin sampai dengan Jumat. Kalau daily itu berarti tiap hari akan mengulang pada waktu yang durasi yang kita buat sama. Weekly itu berarti seminggu ya, selama seminggu. Monthly itu selama sebulan dan selama setahun. Nah, kita pilih does not repeat saja. Add channel. Nah, channel ini adalah salah satu saluran yang ada pada kelas ya, jadi subkelasnya. Baik, kemudian add channel atau saluran. Ini jika Bapak dan Ibu membuat saluran, kita bisa memberikan undangan pada saluran tertentu saja, jadi supaya tidak menumpuk dengan info-info yang ada di kelas lainnya ya, begitu. Misalnya saya tadi ingin memberikan, nah jadi salurannya ini kalau kita tidak menambahkan saluran, maka hanya satu yang ada, yaitu saluran yang general atau umum. Nah, kalau yang kelas satunya ini saya ada 2 saluran, yaitu yang umum dan saluran hari Minggu tanggal 5 Juli 2020. Oke, saya akan berikan contoh di saluran ini, kita pilih yang general ya. Jadi nanti yang bisa gabung itu adalah peserta yang ada di kelas generalnya, kelas tim Anita, begitu. Jadi luar kelas itu akan harus kita berikan undangan terlebih dahulu. Jadi kalau kelas tim di sini, maka nanti undangannya rapat itu akan langsung muncul di kelas tim ini. Location bisa optional, deskripsi bisa optional. Oke, untuk add required attendees ini juga opsional, boleh ditambahkan, boleh tidak. Kita bisa tambahkan misalnya yang tidak ada di grup ya. Yang tidak ada di grup ini kita bisa tambahkan misalnya ingin nambahkan kepala sekolah atau siapa gitu. Misalnya contoh saja. Oke, muter-muter. Nah, di sini semua yang memiliki akun Cetak Pintar itu pasti akan terdeteksi ya. Jadi benar-benar harus jangan sampai keliru.
Misalnya saja, ya, dia dari tambahan. Ini hanya saran saja yang dilakukan ya, oke. Kita send, nanti akan terkirim ke kelas tim Anita di saluran general. Kita klik send. Oke, kalau sudah kita coba buka tim study. Kita klik kelas tim. Saluran general, karena sini ada satu. Nah, di sini sudah muncul tadi rapatnya di sini. Nah, nanti bagaimana cara menggabungnya atau gabung ke rapat, kita tinggal klik di sini satu kali. Kemudian, nanti kalau sudah waktunya, maka tinggal klik join. Nah, begitu Bapak dan Ibu semuanya. Ya, tinggal klik join, maka nanti kita sudah bisa mengikuti Vicon ya. Seperti itu. Kita klik close. Oke, Bapak dan Ibu, sekarang bagaimana cara kita mengirimkan undangan rapat? Ini kan hanya yang tercantum di kelas ya, kelasnya. Nah, bagaimana cara kita menyebarkan pemberitahuan bahwa kita mau mengadakan meeting misalnya di grup WA ya, karena biasanya jarang sih yang membuka info itu di grup Teams, jadi kita harus share dulu di grup WA misalnya. Caranya itu adalah dengan masuk ke kelas yang tadi sudah kita kirimkan schedule untuk rapat. Kemudian di sini ada fitur gabung rapat ya, kita cari di sebelah kanan atas kotak ini. Nah, sampai ada titik 3 yang atas, jangan yang ini ya. Kita lihat yang atas ini, kita klik. Lalu kita pilih copy link. Oke, sudah tercopy. Nah, di sini terserah, opsional ya Bapak dan Ibu semuanya, bisa dipendekkan atau langsung dikirimkan. Misalnya saya akan kirimkan ke grup. Oke, kita tunggu sampai terbuka. Baik Bapak dan Ibu, misalnya kita ingin membagikan undangannya, kita tinggal pastekan saja tadi yang sudah tercopy. Ya, seperti ini. Nah, kita klik send saja ya. Nah, nanti akan muncul join conversation. Yang mengeklik alamat ini maka akan langsung masuk ke link gabung rapat tadi yang sudah kita buat di Teams tadi. Ya, demikian tadi Bapak dan Ibu, hebat semuanya. Bagaimana cara membuat schedule rapat dengan fitur yang ada pada Microsoft Teams, yang merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh Microsoft 365. Nah, Bapak dan Ibu, demikian tadi sedikit penjelasan atau info dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.